Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Is. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, luar biasa ini. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Bambang. Jadi begini Pak Bambang ya, Ya Pak. maksud dan tujuan saya datang kemari adalah untuk melakukan supervisi terhadap proses coaching yang Pak Bambang akan lakukan dengan rekan sejawat. Sebelumnya saya ingin mengetahui dulu pada proses coaching kali ini kompetensi apa yang Pak Bambang ingin kembangkan? Eh, Kompetensi yang saya akan kembangkan itu ada 3 Pak. Oke, Yang pertama itu present atau kehadiran penuh. baik. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan Ya, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. oke, baik Pak ya. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan Pak ya. Iya Pak. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira pada proses coaching kali ini Pak Bambang fokus ke kompetensi yang mana sih sebenarnya? Jadi yang pada kesempatan ini saya akan fokus di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik. Indikatornya apa itu Pak Bambang? Indikator yang saya ingin capai itu, Pak, Mm-mm. eh, saya ingin eh, membuat pertanyaan berbobot Ya, dari jawaban atau permasalahan dari coach. ya. Untuk selanjutnya, coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, Pak Bambang ya. Kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak ya. Ya, Oke, pada tahap ini Pak Bambang itu berada di posisi berapa dari 1 sampai 10 untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? jadi untuk saat ini saya berada di posisi kelima, Pak. Atau Oh, poin 5. kelima ya. Baik. Hal-hal apa saja yang ingin Pak Bambang lakukan untuk mencapai posisi ini nantinya pada proses coaching? Jadi saya akan tentunya sesuai dengan indikator itu saya Ya. akan mengajukan beberapa pertanyaan Hmm. berasal dari eh, masalah daripada coach yang teman yang saya coaching nanti, Pak. Oke, begitu Pak ya. Eh, Siapa yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Atau siapa coachingnya yang akan Bapak coach nanti? Jadi pada coaching kali ini saya akan eh, melakukan coaching dengan Ibu Wilma sebagai coach. Hmm. Baik, Ibu Wilma Pak ya. Ya Ibu. Oke, baik Pak Bambang. Saya juga menyampaikan bahwa saya akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang akan Bapak lakukan sebentar nanti Pak Bambang ya. Iya Pak. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana eh, kompetensi yang Bapak ingin kembangkan itu Bapak lakukan dalam proses coaching nanti bersama rekan sejawat dalam hal ini coachingnya. Iya. Oke, kapan kira-kira ini akan dilakukan Pak Bambang? Secepatnya nih Pak. Secepatnya ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Wilma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana dengan Bapak hari ini? Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, masih diberi kesehatan. Apa agenda kita hari ini Bu? Saya ingin bincang-bincang dengan Bapak mencari solusi tentang permasalahan saya di kelas Pak. Masalahnya apa ya Bu? Sepertinya siswa saya itu pada saat jam pembelajaran tidak aktif Pak. Mereka mengantuk, ada yang mengantuk. Mengantuk ya. Nah, apa yang mempengaruhi siswa tersebut itu sampai dia mengantuk? Oh, mungkin siswa saya Pak perlu melakukan. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya, mungkin siswa saya butuh pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya, butuh pembelajaran yang menarik ya. Lalu seperti apa yang
Ibu akan buat agar tujuan Ibu itu terwujud? Saya akan melakukan pembelajaran yang menarik, Pak, yang kreatif dan inovatif. Melakukan pembelajaran yang menarik dan inovatif ya. Iya. Selanjutnya, apa gagasan Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran yang kreatif, misalnya dengan melakukan ice breaking, kemudian menggunakan InFocus pada saat jam pembelajaran agar mereka lebih fokus lagi. Jadi Ibu akan melakukan ice breaking ya. Iya. Kemudian apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik? Ya, menurut pendapat saya, Pak, pada saat jam pembelajaran, anak-anak pada saat kita melakukan ice breaking, anak-anak fokus dalam pembelajaran, melatih fokus mereka, Pak. Jadi melatih fokus agar tercipta pembelajaran yang menarik ya. Iya. Supaya tidak mengantuk lagi di dalam Iya. kelas. Jadi dengan alternatif yang Ibu sudah sebutkan tadi pada sesi ini, apa yang bisa dilakukan? Ya, saya akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan melakukan ice breaking. Dengan melakukan pembelajaran dengan ice breaking. Iya. Kemudian kapan Bu? Siapa yang bisa dihubungi? Iya, saya akan menghubungi rekan sejawat untuk melihat pada saat pembelajaran, jika saya melakukan ice breaking, bagaimana menurut mereka, menurut murid saya. Baik Bu. Siapa yang bisa dimintai dukungan selain dari kolaborasi dari rekan sejawat tadi? Iya, saya ingin meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk menyediakan misalnya alat-alat pembelajaran, misalnya berupa musik, salon. Selanjutnya, kapan Ibu akan melakukan yang sudah Ibu rencanakan? Ya, saya akan melakukan proses pembelajaran yang kreatif ini mulai besok, Pak. Secepatnya. Ya, secepatnya. Baik. Kemudian siapa saja yang bisa Ibu libatkan, baik itu sebagai mungkin yang memberi dukungan atau yang teman sejawat untuk Ya, saya akan meminta dukungan kepada kepala sekolah, Pak. Baik Bu. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kali ini? Ya, alhamdulillah Pak, pada sesi ini saya merasa senang karena telah berbincang-bincang dengan Bapak dan saya mendapatkan solusi tentang permasalahan saya. Ya Bu, apa yang menjadi pengetahuan yang mendalam dari sesi ini? Ya, saya pada sesi ini saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan ice breaking di kelas saya agar siswa saya tidak mengantuk lagi pada saat pembelajaran. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan menerapkan ice breaking pada saat pembelajaran berlangsung. Saya rasa pertemuan kita pada kali ini kita sudah sampai di sini. Saya ingin Ibu mengimplementasikan dan saya tunggu hasilnya nanti. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke, baik Pak Bambang. Terima kasih masih bersama-sama dalam proses pasca observasi Pak Bambang ya. Setelah Pak Bambang tadi melakukan proses coaching dengan rekan sejawat, dalam hal ini coachingnya yaitu Ibu Wilma. Bagaimana proses Pak Bambang lakukan tadi dengan Ibu Wilma? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan baik. Baik, perasaannya Pak Bambang bagaimana? Senang Pak. Senang ya Pak ya. Oke, baik.
terkait dengan kompetensi yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching tadi, apa yang sudah Pak Bambang rasakan itu mengalami peningkatan? Terkait dengan ketercapaian kompetensi yang sudah Ya, saya terapkan tadi, Pak, baik. alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, meskipun mungkin ada sedikit kendala tadi. Baik. Kendalanya seperti apa itu Pak Bambang? Kalau boleh Jadi tahu. tadi sempat sih, kan kompetensi yang saya terapkan tadi kan dia mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Mungkin tadi sempat sih agak slow respon lah Baik, terkait oke. pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke, baik Pak Bambang ya. Jadi dari kompetensi yang Pak Bambang ingin kembangkan itu salah satunya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu Pak Bambang ya. Oke, dari skala 1 sampai 10, setelah melakukan proses coaching ini, Pak Bambang sekarang berada di posisi mana kira-kira? Saya tadi awalnya saya di posisi 5, Ya. sekarang mungkin di posisi 7 lah. Indikatornya itu, indikator perubahan yang Bapak rasakan itu seperti apa Pak Bambang? Indikator perubahannya Pak, Ya. tadi coaching atau rekan sejawat yang saya coaching tadi sudah bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah berikan tadi. Baik. Kemudian apa yang akan Pak Bambang lakukan ya setelah proses ini untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi proses coaching? Tentunya tetap ya Pak, yang pertama ya yang saya sudah lakukan sekarang, secara kontinu saya akan tetap teruskan. Dan selanjutnya saya akan menerapkan juga 2 kompetensi lainnya, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Baik, ya, luar biasa Pak Bambang ya. Jadi saya juga di sini akan menyampaikan Pak Bambang ya hasil pengamatan saya tadi selama proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Wilma. Tadi saya mengamati bahwa Pak Bambang sudah luar biasa ya di bidang kompetensi presence ya, bahwa saya tadi mengamati Pak Bambang itu sudah bisa hadir sepenuhnya bersama dengan Koci, sehingga Koci dan Pak Bambang ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Koci sampaikan. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif juga setelah saya amati tadi pada prosesnya Pak Bambang sudah baik juga karena setiap percakapan atau apa yang disampaikan oleh Koci, Pak Bambang menyimak dengan cukup baik Pak Bambang ya, luar biasa. Kemudian untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini Pak Bambang sudah baik juga Pak Bambang ya. Terbukti tadi Pak Bambang beberapa kali mengajukan pertanyaan yang memang menggali potensi dari apa yang sudah dimiliki oleh Koci. Sehingga dengan sendirinya Koci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Itu sangat luar biasa Pak Bambang ya. Kemudian refleksi Pak Bambang dari proses coaching ini, apa kira-kira yang Pak Bambang rasakan atau dapatkan dari proses coaching kali ini? Dari proses coaching yang saya sudah lakukan tadi Pak, saya tentunya merasa senang. Saya sudah bisa menerapkan salah satu daripada kompetensi coaching. Baik. Namun saya juga mendapatkan pembelajaran bahwasanya menggali
pengetahuan atau permasalahan dari coach dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu sangat diperlukan, karena dari situ kita bisa menemukan atau membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Baik, Pak Bambang. Luar biasa Pak Bambang ya. Refleksinya kali ini. Umpan balik yang dapat saya berikan sesuai dengan data yang saya amati tadi Pak Bambang ya. Kompetensi-kompetensi praktik coaching sudah baik yang Bapak miliki. Namun ini tetap berkelanjutan Pak Bambang ya. Iya, Pak. Tetap dilakukan di kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi yang sudah Bapak miliki ini. Nah, selanjutnya apa tindakan yang akan Bapak lakukan setelah praktik atau setelah disupervisi ini dalam kegiatan sehari-hari Pak Bambang nanti ke depannya, Pak Bambang? Untuk kegiatan yang saya lakukan tentunya setelah melakukan coaching, saya akan tetap memantau teman yang saya coaching tadi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian saya akan lebih belajar lagi untuk memahami kompetensi dari 3 kompetensi tersebut, kemudian selanjutnya untuk menerapkan ke kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, sangat luar biasa Pak Bambang ya. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari proses supervisi ini? Tentunya saya berharap dengan coaching ini atau supervisi ini, baik saya sebagai coach atau mungkin Ibu Wilma sebagai coach, dari saya tentunya saya bisa belajar bagaimana menjadi coach yang baik. Kemudian sebagai coach Ibu Wilma mungkin dia bisa menerapkan apa yang sudah ditemukan dari proses coaching pada kali ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Luar biasa hari ini Pak Bambang ya. Saya juga merasa merasa senang ya bisa bersama-sama dengan Pak Bambang pada proses supervisi kali ini. Terus semangat untuk berkarya Pak Bambang ya, jangan putus-putus. Terima kasih banyak, supaya kita bisa